Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara daring melalui aplikasi Zoom. Terima kasih ini yang mengembangkan Zoom telah memberikan kita sarana untuk sharing ilmu, ya, untuk belajar bersama pada materi K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium sekolah, guru-guru yang ada di Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Nah, ini biodata saya mungkin tidak perlu saya sampaikan, sudah saya sampaikan kemarin ya. Tujuannya sama ya. Jadi nanti akan kita coba untuk merubah mindset Bapak Ibu sekalian. Yang kita rubah adalah mindset-nya, pola pikir, ya, pola kerja dan budaya kita dalam mengelola laboratorium sekolah, laboratorium dan bengkel sekolah agar menjadi lebih baik. Nah, di sini materi yang kita bahas nanti berkaitan dengan K3. Nah, kalau saya buat ya outline materinya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya, tujuannya. Bapak Ibu nanti pada materi ini ya kita akan mencoba untuk memahami filosofi K3. K3 itu seperti apa toh? Keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai calon kepala lab itu mempunyai kemampuan, yaitu apa? Mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya. Sumber-sumber yang berpotensi menjadi bahaya atau istilah kerennya itu hazard ya, di laboratorium ataupun bengkel sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu ya sebagai kepala lab ya harus bisa mengidentifikasi lab IPA itu potensi bahayanya apa, lab komputer potensi bahayanya apa, lab biologi, lab kimia, lab boga, lab busana, lab listrik, lab otomotif dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala lab ya harus mampu melakukan identifikasi potensi-potensi bahaya. Nah, yang kedua, setelah Bapak Ibu mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya tadi, Bapak Ibu bisa menetapkan tindakan pengendalian dan evaluasi keefektifan dari setiap situasi yang tidak diduga-duga. Dan meyakinkan bahwa kegiatan ini telah diselenggarakan dengan baik dan benar. Ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar mampu mengidentifikasi aja. Jadi lengkap ya, mampu mengidentifikasi sekaligus nanti juga mampu menetapkan tindakan pencegahan agar potensi bahaya tadi yang telah diidentifikasi itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi insiden maupun tidak terjadi accident. Jangan sampai nanti ya muncul insiden dan accident, kecelakaan. Nah, yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan ya Bapak Ibu ya di sini ya, nanti di tugas-tugas itu nanti dikaitkan dengan K3. Mampu mengimplementasikan kaidah. Kaidah itu sesuatu yang telah disepakati secara universal. Yang kedua, prinsip. Sesuatu yang harus dipegang. Dan tindakan K3 pada pelaksanaan pembelajaran
praktik di laboratorium maupun bengkel sekolah. Ini harapannya Bapak Ibu ya. Bisa difahami nih. Ibu Nur Laili. Bisa ya? Bisa, Pak. Ibu Nurul Saufa. Pak Eka, oh Ibu Eka Utaminingsih. Ibu Sudarwati, Ibu Eni ya. Pak Bahtiar, Bu Nita, Bu Rita ya, Pak Sarin, Pak Fatih. Ya. Semuanya ya. Nah, ini tujuannya. Ini harapannya nanti Bapak Ibu nanti checklist. Sudahkah Bapak mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi? Kalau belum, nanti baca bukunya lagi. Buku manajemen laboratorium yang kami tulis ya, silakan nanti dibaca lagi. Atau kalau enggak nanti lihat videonya di sini ya. Nanti videonya saya upload di YouTube supaya nanti Bapak Ibu paham ya tentang materi K3. Tentang materi standar, tentang materi manajemen laboratorium, tentang materi yang tadi disampaikan Pak Mutakin, ya, penerapan 5S. 5S itu kalau diterapkan di laboratorium itu sangat dahsyat ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti laboratoriumnya bisa menjadi laboratorium yang tadi disampaikan ya. Oke ya Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada definisi. Apa sih yang dimaksud dengan K3? Nah, K3 itu menurut ILO atau WHO, ILO itu adalah International Labour Organization, WHO itu adalah World Health Organization. Ini sangat populer sekarang ya, adanya COVID-19, WHO sangat populer. Kalau ILO itu tidak populer, ini biasanya buruh yang populer ya. Ini simbolnya ya, ini WHO dan ini ILO. Apa menurut ILO ya? Apa menurut WHO? Yang dimaksud K3 atau OSHA ya, OSH, the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of all worker in all occupation. Nah, ini kaitannya nih. Ini terjemahkan sendiri Bapak Ibu ya. Skor TOEFL-nya kan di atas berapa nih? 500 semua ya ini ya. Yang kedua, the prevention among worker of departure from health caused by their working condition. Prevention itu pencegahan. Terhadap siapa? Semua pekerja. Tentang apa? Departure ya. Dari apa? Dari kesehatan yang disebabkan oleh apa? Ya, kondisi lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, definisinya adalah the protection, perlindungan. Siapa yang dilindungi? Worker. Worker itu pekerja. In their employment, di dalam pekerjaannya. From risk resulting from factors, dari resiko-risiko yang dihasilkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Ini kalau saya terjemahkan bebas ya Bapak Ibu ya. Yang keempat ya, the placing and maintenance of the worker, penempatan dan pemeliharaan ya. Maintenance itu pengelolaan boleh, pemeliharaan boleh ya. Worker itu pekerja in an occupational environment ya, pada suatu lingkungan pekerjaan adapted to his psychological. Jadi nanti yang namanya K3 itu enggak cuma fisik tetapi juga psikis. Jangan sampai nanti siswa itu berada di lab stres. Kenapa kok stres? Karena labnya bau. Ada enggak yang labnya bau? Ini biasanya lab komputer dikasih karpet, karpetnya itu lembab, enggak pernah dibersihkan, enggak pernah dijemur. Sehingga di situ banyak jamurnya. Apalagi kalau mahasiswa masuk disuruh lepas alas kaki. Anak-anak sekarang itu kan masih dalam kondisi yang ya pertumbuhannya kan cepat dan aktivitasnya begitu ya. Jadi kalau masuk di situ menjadi stres. Kenapa? Karena tadi bau. Atau takut ya, masuk lab takut. Takut apa? Takut kena sesuatu karena di situ mungkin kondisi labnya kurang bagus. Ada potensi-potensi bahaya. And psychological equipment ya, peralatan-peralatan
and to summarize the adaptation of work to man and each man to his jobs. Ya, ada di sini berkaitan nanti dengan adaptasi di tempat kerja ya untuk setiap pekerjaannya. Nah, yang berikutnya menurut OSHA. Apa itu OSHA? OSHA singkatan dari Occupational Safety and Health Administration. Ada dua simbol OSHA. Ini OSHA sama persis. Simbolnya beda. OSHA itu apa? OSHA adalah organisasi yang mempunyai perhatian di bidang aplikasi scientific principle. Prinsip-prinsip ya yang berdasar pada sains. In understanding the nature of risk to the safety of people. Ya, pemahaman tentang resiko-resiko alami yang berkaitan dengan masalah keselamatan pekerja and property dan propertinya. Properti tidak sekedar untuk pekerja, tetapi juga untuk properti. Lab-nya, sekolahnya, gedungnya, alatnya, bahannya, dan lain sebagainya. In both industrial and non-industrial environment. Jadi pada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan industri maupun non-industri. Yang terakhir itu adalah ETS multidisciplinary profession. Jadi yang namanya K3 itu multidisiplin profesi. Based on human physics ya, ada kaitannya dengan fisik ya, ada kaitannya dengan chemistry, ada kaitannya dengan biology, dan ada kaitannya dengan behavior science with application in manufacturing ya, ini workshop ya. Termasuk nanti di boga orang masak itu K3-nya harus diperhatikan ya. Transportasi, penyimpanan storage, material handling of hazardous material, material-material yang berpotensi membahayakan, and domestic recreational activities, termasuk wisata domestik. Apalagi sekarang di era COVID ya, jadi nanti biologi ini sangat besar. Sehingga lab harus dijaga terbebas dari apa? Virus dan bakteri. Caranya bagaimana? Ya caranya harus menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Lab harus rajin disemprot nanti ini ke depan kalau mau digunakan. Cuma masalahnya nanti alat semprotnya ada nggak? Bu Nur Laili ada nggak kira-kira anggaran untuk nyemprot lab ini? Maksudnya desinfektan ya Pak? Iya betul. Ada sekolah punya Pak. Ada ya, ya ini nanti harus karena harus disemprot ya minimal ya seminggu ya, supaya nanti labnya itu benar-benar terbebas dari bakteri dan jamur dan virus. Ya, Pak Bahtiar ada ya anggarannya? Ini tantangan ke depan ya. Oke, sekarang kita masuk definisi K3 secara praktis. Apa itu K3 itu? Yaitu adalah apa? Upaya perlindungan yang ditujukan pada tenaga kerja. Nah, kalau di lab tenaga kerjanya siapa? Kalau di lab ya guru, kalab, ya, teknisi, laboran, siswa. Ya. Dan orang lain yang berada di tempat kerja. Administrator ya, agar tetap dalam keadaan selamat dan sehat serta sumber produksi aman untuk digunakan. Jadi labnya nanti aman untuk kita gunakan. Secara keilmuan definisinya adalah ini ya, ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam usaha untuk mencegah terjadinya penyakit dan kecelakaan yang diakibatkan di tempat kerja. Jadi jangan sampai nanti kita mengajar di lab terpapar virus COVID. Jangan sampai kita nanti mengajar di lab ya terjadi kecelakaan yang lain. Oleh karena itu nanti harus kita upayakan laboratorium kita menjadi laboratorium yang baik ya, yang WOW, yang qurrata ayun ya,
yang sedap dipandang mata, laboratorium yang sehat, laboratorium yang memenuhi standar, ya, laboratorium yang ideal. Memang nggak mudah Bapak Ibu ya. Nah, kenapa perlu K3 ya, terutama di lab ya? Yang pertama ya jelas globalisasi. Ini tuntutan. Ini ke depan ya dengan globalisasi mungkin sekolah-sekolah asing itu sekarang banyak bermunculan nih, sekolah bertaraf internasional. Kalau di Brebes sudah ada belum? Bu Nurul, di Brebes sudah ada sekolah internasional belum? Kalau di daerah saya belum, Pak. Belum ya? Di kotanya ada belum? Ada nggak yang di kota ya Bapak Ibu? Brebes nggak ada, belum ada. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Nah, ke depan mungkin nanti akan muncul ya sekolah-sekolah bertaraf internasional. Yang kedua, munculnya revolusi industri. Kemarin sudah kita bahas ya, revolusi industri. Yang ketiga, tuntutan perubahan skill tenaga kerja. Jadi besok itu tenaga kerja yang dibutuhkan, salah satunya tenaga kerja yang memahami tentang masalah K3. Karena apa? Karena kalau dia nggak memahami K3, terjadi kecelakaan kerja yang rugi perusahaan. Perusahaan sudah menggaji ya, tetapi nanti harus menanggung biaya perawatan, harus menanggung biaya asuransi, harus menanggung santunan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tuntutan dari NQF, National Qualification Framework ya. Kalau kita nanti mau masuk dunia kerja, nanti kita disetarakan. Indonesia ya, kalau kita ngirim TKI keluar itu kadang-kadang kan nggak disetarakan. Lulusan SMA kita dan SMK kita kalau nanti bekerja di luar negeri seringkali dianggap sebagai lulusan SMP. Kenapa? Karena kita belum mempunyai NQF. Walaupun sekarang kita sudah punya tahun 2012. Tetapi NQF kita belum diakui secara internasional. Contoh sederhana ya, kalau kita mau kuliah di luar negeri, terutama Eropa dan Amerika, maka lulusan SMA kita kalau mau kuliah di Eropa seperti di Jerman, di Belanda, itu nggak boleh langsung. Kenapa? Karena SMA kita, SMK kita itu dianggap belum sesuai dengan standar orang Eropa dan Amerika. Sehingga kita harus melalui matrikulasi. Atau istilahnya di sana ya ikut college. College itu adalah pendidikan ya sebelum memasuki perguruan tinggi. Yang berikutnya tuntutan SDM yang berkualitas. Ke depan ya lulusan SMP kalau mau masuk SMA ya harus berkualitas. Lulusan SMA kalau mau kuliah ya harus berkualitas. Sehingga ini harus dituntut dengan baik. Yang berikutnya, budaya kerja yang safety. Nah, ini sekarang sudah mulai Bapak Ibu kalau jalan-jalan, ya misalkan buat jalan tol, di Brebes kan ada jalan tol ya. Ini simbol-simbol seperti ini harusnya sudah sering dilihat. Kalau lihat bangun mall, ya, bangun apa, itu simbol-simbol seperti ini menjadi utama. Ya. Yang berikutnya potensi bahaya yang ada di lab, terutama lab IPA. Lab apalagi nih, fisika, biologi, kimia, lab komputer atau TIK ya, lab bahasa. Apalagi ya, lab boga, lab otomotif, lab listrik dan lain sebagainya. Itu ada potensi-potensi bahaya. Yang paling kecil adalah lab komputer. Lab komputer itu sama lab bahasa bahayanya minimalis. Tapi bisa terjadi, nanti kita lihat ya. Nah, pendekatan K3 di laboratorium itu pakai pendekatan apa? Ada 6 pendekatan ya. Yang pertama, pendekatan dalam hal hukum. Yang kedua, pendekatan kemanusiaan. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, filosofi. Yang keenam, keilmuan. Dan yang terakhir, pendidikan. Nah, kita bahas yang pertama. Dari sisi hukum, yang namanya K3 itu adalah wajib. Karena Indonesia sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang apa? K3.
Jadi K3 itu merupakan amanah undang-undang. Jadi harus dilaksanakan. Cuma ini di sekolah belum familiar ya. Sehingga nanti di sekolah kadang-kadang ya penerapan K3 itu masih belum bagus. Nah, ini mohon disosialisasikan. Sehingga nanti di sekolah K3 itu menjadi sesuatu yang budaya ya. Jadi nanti peringatan-peringatan K3 nggak ada di lab saja, tetapi nanti di halaman sekolah. Musim hujan itu licin ya, nanti dipasang di situ peringatan-peringatan K3. Potensi K3-nya. Jadi saya masih ingat kalau di Eropa ya, di Jerman, di Belanda, di Italia kalau musim salju itu kan licin ya. Maka K3-nya itu mereka harus naburi kerikil. Supaya sepatu kita kalau buat jalan itu tidak menyebabkan orang jatuh. Nah ini contoh kalau nanti di sekolah hujan, musim hujan becek. Gimana nanti K3-nya? Agar tidak menyebabkan siswa itu mengalami kecelakaan kerja di sekolah. Atau kalau banjir ya, atau kalau ada apa ya, di situ nanti bisa ada kegiatan K3. Pelanggaran terhadap pelaksanaan K3 itu nanti akan ada sanksi pidana. Cuma kalau di sekolah ini belum diterapkan. Ini baru diterapkan di industri dan dunia kerja. Kalau sekolah diterapkan nanti ya banyak sekolah yang kena pidana ini. Kepala sekolahnya, kepala labnya kok tidak menerapkan K3. Nah, penjelasan tentang K3 nanti ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Yang tujuannya untuk apa? Melindungi tenaga kerja dan orang lain serta aset dan lingkungan hidup. Sampai di sini bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Bisa dilanjut? Lanjut Pak. Ya, lanjut. Pak Sarem, suaranya gimana ini? Oh, enggak dengar nih. Lanjut Pak, lanjut. Oke ya. Melindungi. Yang kedua, pendekatan kemanusiaan. Jadi namanya K3 itu pendekatannya tadi yang pertama adalah pendekatan hukum. Yang kedua pendekatannya kemanusiaan. Karena apabila terjadi kecelakaan kerja, maka akan menimbulkan penderitaan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sebagai guru dan kepala lab itu mengalami kecelakaan kerja di lab. Kena H2SO4 kepekatan 75% ya. Kesetrum listrik atau gelas reaksi kimia pecah dan kebetulan kita kena luka sayat. Ini kadang-kadang menimbulkan seperti itu. Ini potensi bahaya. Nah, K3 itu sebenarnya tujuannya tadi melindungi pekerja. Siapa yang dilindungi? Kalebnya dilindungi, gurunya dilindungi, teknisinya dilindungi, laboranya dan siswa. Nah, K3 itu bagian dari HAM. Artinya apa? Kalau kita sebagai kalab tidak menerapkan K3, kita nanti bisa dituntut pasal apa? Melanggar hak asasi manusia. Jadi ini mohon disadari Bapak Ibu ya tentang K3. Nah, yang berikutnya pendekatan ekonomi. K3 itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah kerugian. Karena kalau ada orang kecelakaan kerja, maka akan kerja dia rugi. Bagaimana nanti kalau gelas ukur pecah ya rugi. Rugi nanti harus beli baru. Rugi nanti kalau pecahnya mengenai siswa, guru atau yang lainnya. Ya, nanti bisa merembet kemana-mana, ya itu rugi. Yang kedua, melancarkan pembelajaran praktik di laboratorium. Kalau K3-nya dirawat dengan baik, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dengan baik, pembelajaran praktik lancar. Menghindari viral. Jangan sampai nanti viral ya kan. Siswa SMA negeri berapa ini? Di Kabupaten Brebes mengalami kecelakaan kerja di laboratorium. Wow, viral nanti. Nah, oleh karena itu di sini meningkatkan ini ya. Yang berikutnya meningkatkan akreditasi. Bapak Ibu nanti kalau ada laporan tentang K3, akreditasi nilainya bisa menambah.
Ini loh Pak, lab kita sudah kita kasih jalur evakuasinya. Lab kita sudah kasih nanti alat untuk P3K-nya. Lab kita sudah dilengkapi APAR, alat pemadam api ringan. Lab kita sudah kita tata dengan konsep 5S. Lab kita dari sisi ini sudah kita manage dengan baik. Maka akreditasinya meningkat. Nah, kalau ditata dengan baik, nanti ini bisa meningkatkan image sekolah. Sehingga nanti penerimaan siswa baru, lab yang menerapkan K3, 5S, dan lain sebagainya akan menjadi pilihan utama. Begitu ya Bapak Ibu? Bisa dipahami? Baik, Pak. Nah, pendekatan yang keempat, yang kelima ya, filosofi. Yaitu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Jadi tenaga kerja itu mempunyai jasmani dan rohani. Nah, ini harus kita jaga. Agar jasmani dan rohani kepala lab, teknisi, dan bengkel itu menjadi baik. Kalau seperti ini ya nanti kan repot ya. Insya Allah tidak akan terjadi ya pada sekolah-sekolah yang sudah mengikuti pelatihan kepala laboratorium sekolah karena sudah belajar tentang masalah K3. Ya, terus kita berdoa dan berusaha. Karena takdir itu di tangan Tuhan. Tapi yang penting kita berdoa dan berusaha menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang terakhir itu adalah bidang keilmuan ya. Oh, yang kelima ini kok yang terakhir. Yang kelima ya. Di bidang keilmuan ya, pendekatan keilmuan yaitu apa? Suatu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan. Yang kedua, mencegah kebakaran. Yang ketiga, mencegah peledakan. Yang keempat, mencegah pencemaran dan mencegah penyakit. Jangan sampai nanti muncul klaster baru, ya kan? Dari sekolah yang ada di tempat kita. Sumbernya di mana? Laboratorium. Nah, ini K3-nya nanti harus kita laksanakan. Monggo ini di masa pandemik ini ya kita harus lebih hati-hati lagi ya berkaitan dengan masalah K3. Nah, intinya adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, yang terakhir adalah dari sisi edukasi atau pendidikan. Nah, penerapan K3 di laboratorium nanti akan bermanfaat untuk apa? Yang pertama, menambah pengetahuan kepada siswa, kepada guru, kepada teknisi, kepada laboran, kepada kalab ya. Bagaimana mengetahui, memahami dan menerapkan K3. Sehingga nanti dengan pengetahuan ini mampu meningkatkan analisis. Oh, lab saya itu penerapan K3-nya sudah baik. Oh, lab saya di bidang K3 perlu kita tambah ini. Sehingga nanti di sini bisa dijadikan sebagai pendidikan karakter. Anak-anak dilatih karakter dari kecil ya, dari SMP untuk punya kesadaran tentang K3. Sehingga nanti kalau dia sudah masuk dunia kerja, oh paham saya dari SMP sudah dilatih untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Bisa difahami nih Bapak Ibu ya. Sehingga nanti bisa meningkatkan image sekolah, akreditasi dan kepercayaan masyarakat. Silakan kalau ada mau ditanyakan Bapak Ibu ya, langsung saja supaya nanti kita bisa lebih dialog ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, tujuan dari penerapan K3 di laboratorium sekolah untuk apa? Ya, ini tujuannya tadi sudah implisit saya sampaikan ya. Yang pertama lindungi para pekerja. Siapa pekerja tadi ya? Ya, mulai dari kalab sampai siswa.
Yang kedua, menjamin agar setiap sumber daya lab dapat dimanfaatkan secara aman dan efisien. Ya. Jangan sampai nanti ya bahan-bahan yang ada di lab kadaluarsa, ya. Bahan-bahan yang di lab itu nanti karena penyimpanan tidak bagus malah membahayakan, ya. Ini lab IPA, ini bahaya sekali lab IPA. Lab fisika, kimia, biologi. Karena di situ ada bahan-bahan yang mempunyai potensi bahaya. Lab komputer, nah ini biasanya nanti instalasi listriknya ini suka digerayangi tikus ya. Di Brebes banyak tikus enggak ini Bapak Ibu? Banyak, Pak. Banyak ya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti lab ya itu menjadi sarang tikus. Kabel-kabelnya dicokot tikus, nanti begitu ada siswa praktek di situ, karena sudah dikerokot tikus, nanti bisa terkena potensi bahaya. Sehingga di sini harus dirancang dengan baik. Ya. Yang ketiga adalah menjamin proses pembelajaran di lab berjalan dengan lancar. Ini bukan lancar, tapi lancar ya, mohon maaf. Yang keempat, membudayakan K3 pada guru dan siswa. Yang kelima adalah mendukung manajemen laboratorium dan bengkel. Nah, sekarang kita bahas tentang prinsip dasar dari K3. Nah, prinsip dasar K3 itu sudah digariskan oleh ILO. Apa prinsipnya? Ya, prinsip yang pertama adalah pekerjaan seharusnya dilakukan dengan aman dan sehat. Ya, pekerjaan harusnya dilakukan di tempat yang aman dan lingkungan yang sehat. Nah, ini bagi laboratorium harus dirancang lingkungannya itu aman dan sehat. Sehingga nanti kalau ada meja-meja yang runcing, di sana mejanya runcing atau tidak Ibu untuk sudutnya? Tidak, Pak. Kotak biasa. Kotak ya, kotak itu berarti runcing kan? Sudutnya kan 90 derajat. Nah, ini bisa berpotensi membahayakan ya, sehingga nanti sudutnya mungkin bisa dibuat menjadi lebih tumpul. Jadi nanti bisa dibuat sudutnya jangan seperti ini tapi menjadi tumpul ya, seperti ini ya. Ini runcing nih. Karena runcing potensi bahaya. Gelas ya, gelas ukur kimia supaya nanti tidak pecah gimana? Menyimpannya bagaimana? Bahan-bahan kimia nyimpennya gimana? Jangan disimpan langsung. Saran saya nanti penyimpanan itu nanti Bapak Ibu modal alat simpan model kayak Tupperware. Tapi jangan pakai Tupperware, Tupperware mahal ya. Kalau Ibu anggarannya ada enggak apa-apa. Jadi tempatnya double. Asam sulfat yang pekat ya, yang konsentrasinya di atas 25%, itu nanti penyimpanannya ditambah lagi dengan apa? Penyimpanan model seperti Tupperware itu. Sehingga nanti aman. Kalau dia tumpah kena gempa atau kena goncangan atau jatuh, itu nanti tidak membahayakan. Ya. Yang kedua itu adalah condition of work should be consistent with worker well-being and human dignity. Kondisi tempat kerja itu harus konsisten sesuai dengan ya kebutuhan dari pekerja. Kalau orang itu biasanya kan kalau berada di panas, panasnya normal. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Sehingga nanti laboratorium harus didesain punya apa? Ventilasi. Pencahayaan. Jangan sampai laboratorium itu pencahayaannya jelek. Sehingga siswa yang praktik di situ itu mengalami masalah gangguan mata. Ya. Yang ketiga, work should offer real possibility for personal achievement, self-fulfillment, and service to society. Bekerja seharusnya ya menawarkan real possibilities ya.
kemungkinan-kemungkinan yang nyata bagi personal untuk mencapai dengan sendirinya maupun berinteraksi dengan orang lain. Nah, nanti praktek itu bisa mandiri, bisa kelompok, teamwork. Jadi nanti di sana didesain. Nah, dari sini ada 6 poin. Apa 6 poin? Yang namanya K3 itu menggunakan prinsip-prinsip sains. Yang kedua, pemahaman pola resiko. Yang ketiga, ya, tempat ruang lingkupnya itu luas. Salah satunya di laboratorium. Yang keempat, K3 merupakan multidisiplin profesi. Yang kelima, ya, apa yang ada di K3? Ada fisik, kimia, biologi, termasuk listrik, ya, termasuk tadi transportasi dan lain sebagainya. Nah, area penerapannya di sini. Nah, ini kira-kira tentang prinsip-prinsip dari K3. Nah, implementasi K3-nya gimana? Ya, ini K3 implementasinya sangat luas. Di hampir semua bidang, ya, mulai dari apa? Kalau di pendidikan masuk di sini nih, training, education, pembelajaran, fasilitas, transportasi. Ini Bapak Ibu juga kalau nanti membawa barang-barang yang di sana, security, engineering, operasi, lingkungan, medik, ya, test and evaluation, industrial hygiene, information system dan lain sebagainya. Ini adalah implementasi K3 bisa di banyak tempat-tempat kerja, ya. Nah, implementasi K3 sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Pasal 86 menyatakan di sini pekerja, ya, mempunyai hak untuk apa? Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pekerja itu termasuk siapa di sini? Termasuk yang ada di lab itu ya kepala lab, teknisi, laboran, kalau ada ya Bapak Ibu ya. Guru maupun siswa. Nah, di sini yang pasal 87 setiap perusahaan dan institusi termasuk di sini sekolah. SMP, SMA, SMK ya, wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan atau manajemen sekolah. Ini walaupun sama pemerintah yang sekolah-sekolah masih dibebaskan ya, ke depan nanti akan mulai diterapkan. Karena mungkin dirasa belum siap ini ya, menerapkan K3 karena SDM-nya masih belum pada paham. Yang berikutnya ya, Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang sanksi. Ada sanksi administratif. Berupa apa sanksi administratif? Teguran. Jadi misalkan ada kecelakaan kerja di lab, maka yang dapat teguran kepala sekolahnya. Bisa dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, ya, termasuk pencabutan izin yang paling parah itu, ya. Nah, konsep keselamatan kesehatan. Apa keselamatan itu? Keselamatan itu adalah mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Itu selamat, ya. Terhindar dari kecelakaan. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan. Kalau sudah diidentifikasi, dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Yaitu resiko yang bisa diterima. Kalau di lab, ya tadi apa resikonya? Resikonya misalkan dia nanti bisa terkena zat kimia. Gimana dihilangkannya? Menggunakan APD. Misalkan seperti itu. Nah, kesehatan itu adalah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu ya, yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Oh, ini tadi sudah ini ya. Nah, berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Apa sih ini yang membedakan ya? Kalau kita lihat di sini yang sebelah kiri itu adalah safety, yang di sini adalah health.
Nah, berkaitan dengan masalah safety, ada potensi-potensi. Apa potensi yang pertama? Mekanik. Yang kedua, elektrik. Ya, mekanik itu terbentur, ya, jatuh, kejatuhan benda. Misalkan kita nyimpen barang di lab, ya, pas waktu kita ngambil barangnya jatuh, menimpa kepala kita, menimpa badan kita, atau menimpa kaki kita, menimpa tangan kita, itu mekanik. Electrical itu kesetrum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinetik, ya, mendapatkan mungkin itu ada sesuatu yang bergerak, ya, globe berputar, putarnya tidak sempurna, airnya lompat, ya, kena kita, ya, atau orang lagi mengoperasikan di SMK, mengoperasikan mesin bornya lepas, kena tangan kita. Memotong, ya, alat potongnya geser, kena tangan kita, ya, itu adalah kinetik. Yang berikutnya substan, ya, substan itu bisa flammable, bisa eksplosif, meledak, bisa combustible, ya, membakar, bisa korosif. Nah, konsekuensinya apa? Terjadi accident, terjadi injuries, luka, ada minor, mayor, fatal maupun damage. Yang kedua, bisa merugikan aset, ya. Kalau aset terjadi kerusakan. Bisa terjadi karena mendadak, ya, dramatis, bencana dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini dibutuhkan konsentrasi kepedulian. Nah, berkaitan dengan health, kesehatan sama, ya, Bapak Ibu, ya. Ini sumber-sumbernya. Sehingga nanti kita perlu mendesain laboratorium kita, ya, dari sisi fisiknya seperti apa. Dari kimianya bagaimana, biologisnya seperti apa, termasuk nanti ergonomis. Bagaimana tempat duduknya didesain agar ergonomis. Jangan sampai nanti, ya, kita duduknya salah, pada umur tertentu kita akan menghadapi masalah. Kadang-kadang kan kita duduk kadang-kadang sering membungkuk, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau terus-terusan menerus kita duduk membungkuk, maka pada umur tertentu tulang belakang kita nanti akan cenderung membungkuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Konsekuensinya apa? Ya, terpapar, terjadi kontak penyakit kalau biologi, ya. Sehingga nanti di sini konsentrasi kepeduliannya harus kita perhatikan. Nah, kenapa perlu ada K3? Karena di tempat kerja itu ada 3 interaksi. Yang pertama interaksi tenaga kerja dengan alat. Di laboratorium itu ada alat, ya, Bapak Ibu, ya. Selain alat juga ada bahan. Nah, manusia, siapa manusia itu di sini? Kalab, ya, teknisi, laboran, guru dan siswa. Itu dia selalu berinteraksi dengan alat. Dia selalu berinteraksi dengan bahan. Nah, ini memunculkan potensi terjadinya apa? Kesehatan dan keselamatan. Sehingga di sini untuk mencegah itu harus dilakukan proses yang baik. Sehingga aman dan sehat. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, ini ada sebuah kerucut, ya, atau menara, yaitu tentang piramida kecelakaan. Kalau orang kita kalau ada kecelakaan kan kadang-kadang bilangnya karena takdir, ya, Bapak Ibu, ya. Ya enggak? Kalau orang Brebes kalau ada kecelakaan mesti bilangnya apa? Wis takdire. Sudah garisnya. Nah, kalau orang ilmiah melihat sebuah kecelakaan maka itu perlu dianalisis. Nah, ternyata kalau kita lihat sebuah kecelakaan fatal yang menyebabkan kematian atau kecelakaan yang serius itu diawali dari apa? Dari 10 kali kecelakaan ringan. Hati-hati Bapak Ibu kalau sudah 10 kali kecelakaan ringan. Perlu istighfar. Perlu berupaya jangan sampai menjadi sebuah kecelakaan yang fatal. Nah, kecelakaan ringan tadi itu disebabkan oleh apa? Kerusakan properti.
Kadang-kadang kita naik motor gitu ya, banyak kempes sedikit enggak apa-apa kita naiki. Oh, remnya enggak macet sedikit enggak apa-apa kita naiki. 30 kerusakan properti ringan ini bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Oh, ini sebenarnya olinya belum diganti ini. Enggak apa-apa, cuma sebentar gitu ya. Nah, ini jangan membiasakan seperti itu Bapak Ibu. Oh, ini apa namanya? Handremnya bermasalah. Oh, enggak apa-apa, nanti bisa pakai ini ya. Ini jangan membiasakan seperti itu. Nah, 30 kerusakan properti tadi itu disebabkan oleh 600 kejadian yang namanya near miss. Apa itu near miss? Yaitu nyaris celaka. Bapak Ibu pernah nyaris? Tidak celaka tapi nyaris. Ya. Nah, 600 kejadian nyaris celaka itu diakibatkan oleh 10.000 perbuatan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Jadi ada yang namanya unsafe condition, kondisi yang tidak aman, dan ada unsafe action, tindakan yang tidak aman. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Lab kita ada apa namanya tumpahan air. Itu potensi bahaya, harus segera dihilangkan. Biarin aja enggak apa-apa, besok kering sendiri. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini tempatnya enggak apa-apa nih ya. Padahal sudah ada gejala-gejala. Botol untuk menyimpan asam misalkan itu sudah rusak. Oh, enggak apa-apa, itu enggak usah diganti ya. Nanti juga sebentar lagi beli baru karena pandemi corona enggak pernah diurusi sehingga nanti itu bisa memunculkan potensi bahaya. Ada kabel rusak, instalasinya enggak apa-apa gitu ya. Ada saklar lepas, enggak apa-apa gitu. Nah, ini termasuk unsafe condition dan unsafe action. Perbuatan dan kondisi yang tidak aman. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Nah, oleh karena itu kalau ada potensi bahaya, maka kita perlu pengendalian dengan menerapkan 5 hierarki ini. Hierarki yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Eliminasi. Ini mirip Indonesian Idol Bapak Ibu ya. Pernah nonton Indonesian Idol? Pernah. Sering, Pak. Sering ya. Eliminasi artinya apa Bapak Ibu? Eliminasi. Ya apa Bapak Ibu? Eliminasi itu dipulangkan. Hilangkan. Dihilangkan. Nah, kalau di istilahnya Indonesian Idol dipulangkan, maksudnya itu bukan dipulangkan, tetapi dihilangkan dari daftar peserta, dari finalis. Yang kedua apa Bapak Ibu? Substitusi. Artinya apa substitusi itu? Penggantian. Menggantikan. Digantikan. Jadi kalau ada sumber potensi bahaya, prinsip pertama itu harus dihilangkan. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Oh, ini ada kabel ya, ada stop kontak di bawah. Ini sumber bahaya. Hilangkan. Pak, kalau dihilangkan nggak bisa kerja, Pak. Pilih yang kedua, yaitu disubstitusi, diganti. Diganti dengan stop kontak yang bagus dan dikasih tutup sehingga lebih aman. Kalau sudah disubstitusi, perlu ditambahkan rekayasa. Stop kontaknya supaya tidak kena siswa, tidak kesandung, ya dibuat permanen. Dikasih administrasi, papan peringatan, tulisan, stiker, awas bahaya listrik. Kalau bahan kimia nanti awas bahaya bahan kimia. Penyimpanannya tadi kalau bahan kimia direkayasa. Oh, nyimpen asam sulfat ya ditaruh di botol atau di apa namanya? Itu nanti dikenceng yang kuat, setelah itu didobeli.
Beli pakai plastik boleh, pakai Tupperware boleh, ya. Jadi nanti kalau jatuh nggak pecah. Jangan nyimpen sesuatu ya, nyimpen asam sulfat yang sangat pekat di botol. Kalau jatuh, botolnya pecah. Kalau pecah, asam sulfatnya kemana-mana. Kalau di situ kebetulan ada siswa, bisa kena siswa. Sehingga nanti kalau kena siswa bisa terkena kecelakaan. Baik kecelakaan kena asam sulfatnya atau kecelakaan karena terkena pecahan botolnya. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Nah, yang terakhir ya itu dalam kegiatan praktik di laboratorium sebaiknya menggunakan APD. Apa APD? Kalau di lab yaitu apa? Sekarang perlu masker. Perlu jas lab. Kalau yang IPA ya, kalau yang komputer ya enggak usah. Perlu sarung tangan. Kalau yang komputer enggak usah, bahasa enggak usah. Masker yang penting ya. Dan lain sebagainya. Sepatu juga harus sepatunya sepatu safety ya. Sepatunya jangan pakai sendal terbuka. Ini kadang-kadang gurunya pakai sendal. Nah, ini supaya lebih aman. Nah, kalau ada bahaya, Bapak Ibu nanti potensi bahaya. Ini saya analogikan Bapak Ibu ya. Contoh kan di lab itu kan ada buayanya Bapak Ibu ya. Buaya darat. Ya, ini analogi Bapak Ibu. Maksudnya buaya ini adalah hazard atau potensi bahaya. Bapak Ibu sebagai kepala lab harus bisa melakukan apa? Identifikasi. Tadi ada berapa aspek? Ada bahaya fisik ya. Ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, ada bahaya listrik, ada bahaya mekanik, ada bahaya kinetik ya. Kinetik itu sesuatu yang berputar. Ada kipas angin Bapak Ibu? Ada, Pak. Nah, itu punya potensi bahaya kinetik. Kipas angin harus dicek itu masih bagus atau tidak. Jangan sampai nanti itu ternyata blitsnya sudah somplak. Ini mungkin kalau dia somplak nanti bisa kena ya, lepas itu. Nah, itu berputar, itu bahaya. Dan lain sebagainya ya. Bisa difahami Bapak Ibu ya, ini diidentifikasi. Nanti pas waktu presentasi Bapak Ibu ngidentifikasi bahaya fisiknya apa, bahaya kimianya apa, bahaya biologinya apa, bahaya listriknya apa. Kalau biologi mesti ada ini virus ya, virus, bakteri, jamur. Bahaya fisik itu ya nanti kita lihat. Yang kedua kita evaluasi bahayanya. Seperti apa sih ini bahayanya ini? Dievaluasi. Yang ketiga kalau perlu dieliminasi. Ini bahaya dihilangkan aja lah. Kalau buaya ya dibunuh saja. Kalau ada virus ya disemprot pakai disinfektan. Bakteri disemprot ya. Penerangannya yang bagus, ventilasinya yang bagus sehingga potensi bahaya ini hilang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kalau tidak bisa dihilangkan, kita ganti yang bahayanya lebih kecil. Buaya, bayangan besar ya. Ganti dengan apa Bapak Ibu? Harimau. Kucing. Kucing ya, yang bahaya lebih kecil. Maka Bapak Ibu di sana jangan menyimpan bahaya di lab. Jangan membiarkan bahaya di laboratorium. Ganti saja. Kok ini laboratorium masih pakai karpet? Karpet itu potensi bahaya tinggi. Ada yang laboratoriumnya pakai karpet Bapak Ibu? Ada enggak? Ini biar lab komputer nih.
Iya, komputer pakai Pak. Nah, lab komputer, saran saya kalau pakai karpet, Bapak harus rajin-rajin apa? Membersihkan. Rutin ini Pak, bersihkannya Pak, seminggu sekali. Per minggu Pak ya. Karena karpet itu menyimpan jamur, menyimpan bakteri, dan menyimpan virus. Ada yang labnya pakai AC. Ini juga nyimpen bakteri, nyimpen virus. Ada yang labnya pakai kipas angin. Ada yang labnya pakai gorden atau tirai. Gorden tirainya dibersihkan berapa bulan sekali Bapak Ibu? Belum pernah, Pak. Belum pernah, waduh, lah ini. Jangan-jangan anak-anak pada sakit gara-gara gordennya tidak pernah dicuci. Itu biologi ya Bapak Ibu ya. Ya, yang lain lah nanti. Nah, yang berikutnya gimana? Diisolasi. Kalau ada bahaya, diisolasi. Supaya tidak membahayakan. Ada listrik, ya kan? Ya pasang pengaman. Kabel listrik jangan dibiarkan nanti ini nginjak kabel listrik seperti ini. Harus dipasang isolasi. Gimana caranya? Pasang kabel dak. Jadi nanti dia tidak menginjak langsung listrik kabelnya. Yang dia injak adalah kabel daknya. Atau kalau nggak punya kabel dak karena mahal, itu kabel dak nggak mahal. Atau pakai lakban. Dilakban biar aman. Lakbannya dicek, jangan sampai lakbannya udah sekian tahun nggak pernah diganti. Lakbannya udah ngeletek ya sama saja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tadi H2SO4 nyimpennya pakai botol di sini. Isolasinya gimana? Tambahin botol lagi, tambahin kotak yang terbuat dari plastik. Sehingga kalau jatuh, botolnya nggak langsung kena benturan. Di sini ada plastik. Sehingga menjadi lebih aman. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Alat-alat yang runcing, ya kan? Misalkan gunting, pisau, tang, ya, nyimpennya jangan langsung disimpan, itu bahaya. Dikasih pengaman. Atau kalau di ada gergaji, ada mesin bor, ya, ini hati-hati. Bisa memunculkan potensi bahaya. Nah, kalau sudah menerapkan tadi, kita harus menggunakan apa? APD. Seumpamanya kita lalai, ya, ini bahayanya nerekam, kita pakai APD, jadi aman. APD ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Bukan yang pertama. Ini kadang-kadang orang memahami K3 itu taunya cuma APD, ya, padahal bukan, ya. Nah, kalau terjadi bahaya gimana? Evakuasi. Sehingga di lab itu nanti ada jalur evakuasi. Ada jalur evakuasinya enggak Bapak Ibu? Bu Nurul ada enggak? Ya, kalau belum nanti ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Di garis, buat garis, kalau ada bencana, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, ya, angin puting beliung, nanti evakuasinya jalurnya lewat mana? Jangan sampai nanti gurunya bingung. Siswanya apalagi? Sehingga nanti bisa terjadi ya yang tidak diinginkan. Maka di sini harus dikasih jalur evakuasi. Nah, yang berikutnya adalah ya ini yang ditakutkan terjadi insiden dan aksiden. Apa itu insiden? Yaitu kejadian yang tidak diinginkan. Contoh insiden di lab, ya kan? Nih, insiden di lab. Pada saat praktik ya di sana terjadi terbakar. Apa yang terbakar? Bisa bajunya, bisa tangannya, bisa kepalanya, bisa yang lain.
Yang kedua, colokan listrik terbakar seperti ini. Yang ketiga, ini pecah. Yang keempat, ya, ini meledak laboratorium. Kenapa? Di sana nyimpan alat-alat yang berpotensi meledak. Ada bahan-bahan yang meledak, misalkan nyimpan gas. Lab Boga, ada yang lab Boga ya kemarin ya? Lab Boga, nah ini meledak bisa juga ya. Lab IPA juga bisa meledak bahan-bahan itu ya. Lab listrik, elektronika, ya, lab otomotif dan lain sebagainya. Nah, ini insiden. Kejadian yang tidak diinginkan akibat cedera pada manusia. Ini contoh insiden di lab IPA, fisika, kimia, biologi. Kena cairan kimia. Kena bahan kimia. Ini ya. Tergores, tersayat. Kena setrum listrik, ya. Akhirnya ya berurusan dengan ambulan. Dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus dihindari ya, jangan sampai nanti ya kita mendapatkan masalah berkaitan dengan K3 ini. Nah, penyebab utama ya, penyebab utama nanti kita bisa lihat ada berbagai macam penyebab ya, baik yang penyebab langsung direct causes ya, maupun penyebab yang tidak langsung. Apa penyebab langsung? Ya, penyebab langsung mungkin ya karena ada kejadian-kejadian khusus. Ya, atau kejadian tidak langsung karena apa? Unsafe action dan unsafe condition. Tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Nah, ini semua karena terjadi tidak dilakukan terencana. Sehingga memunculkan terjadinya accident. Penyebabnya apa totalnya ini? Ya karena lab tidak dikelola dengan baik. Karena lab tidak dikelola dengan baik, ya kan? Kepala labnya tidak paham tentang K3, maka bisa menyebabkan ini tadi. Unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action dan unsafe condition ditambah dengan penyebab langsung, dia akan menjadi sebuah kecelakaan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, di dalam penyebab sesuatu kejadian, itu banyak digunakan teori yang namanya adalah teori domino. Atau teori sebab akibat. Atau disebut sebagai domino sequence. Jadi yang namanya accident, ya, namanya losses, yang namanya damage, yang namanya kecelakaan, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena insiden. Insiden itu kejadian. Nah, insiden itu ternyata disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh immediate causes. Immediate causes disebabkan oleh basic causes. Nah, basic causes disebabkan oleh lack of control, kurangnya kontrol. Lab tidak dikontrol dengan baik, lab tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan basic causes. Ya, action act ya, unsafe act dan unsafe condition. Kondisinya tidak aman, labnya tidak aman ya. Misalkan contoh sederhana, naruh gelas ukur kok di pinggir meja, di bibir meja, itu berpotensi jatuh. Itu namanya unsafe act. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Naruh telur, ya ini kalau ada meja, naruh gelas jangan di sini. Ini sangat mudah berpotensi untuk jatuh. Naruh di mana ya? Di tengah. Naruh mikroskop di pinggir. Begitu ada teman siswa yang jalan, kesenggol dikit, jatuh.
piak, pecah. Padahal mikroskop harganya lumayan ya Bapak Ibu ya. Masang kabel kok di tengah jalan. Ada siswa jalan, tersambar kabelnya putus. Terjadi konslet. Bisa terjadi percikan api. Nah, teori domino itu dikemukakan oleh siapa? Oleh Heinrich pada tahun 1931. Cuma sama orang Indonesia disalahgunakan untuk judi. Ada yang suka domino, Bapak Ibu? Judi, Pak. Ya, kalau dulu zaman ronda saya sering main domino, Bapak Ibu. Gaple, Pak. Gaple, tapi nggak pakai uang. Ya, hanya untuk mengisi waktu supaya nggak ngantuk. Nah, sebenarnya teori domino itu dimanfaatkan untuk apa? Awal mulanya munculnya domino itu digunakan untuk keperluan prediksi. Untuk ilmiah. Jadi di sini ya teori domino adalah suatu kejadian yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Yang namanya injury disebabkan oleh accident. Accident disebabkan oleh hazard. Hazard itu dipengaruhi oleh unsafe act and unsafe condition. Ini dipengaruhi oleh person. Person itu mengalami fault of person. Human error. Nah, human error ini dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan karena social environment-nya yang jelek. Ini teori domino menurut Heinrich. Jadi kalau di Eropa tidak ada orang itu human error. Karena semuanya sudah didetek dengan baik. Teorinya begitu, walaupun prakteknya ya kadang-kadang ada ya. Nah kalau di kita sering terjadi human error. Kenapa human error? Karena environment-nya, lingkungannya tidak mendukung ya. Nah, teori domino diperbaiki oleh Frank Bird tahun 70. Mirip ya Bapak Ibu ya. Losses diakibatkan oleh ini, diakibatkan oleh ini, disebabkan ini ya, terjadi ujung-ujungnya karena apa? Lack of control. Kurangnya kontrol. Indonesia COVID-nya nggak hilang-hilang ya karena kurangnya kontrol. Kalau di Brebes protokol kesehatan jalan enggak Bapak Ibu? Tidak jalan. Tidak Parah, jalan. Ya memang ini susah ya. Ya karena tidak ada kontrol. Di Indonesia kebanyakan memang seperti itu. Nah ini di India yang sekarang terjadi tsunami corona. Kenapa? Karena kemarin ada festival Gangga ya. Festival mandi bersama di Sungai Gangga. 5 juta orang mandi bersama di Sungai Gangga. Akhirnya sekarang India mengalami tsunami COVID-19. Tiap hari yang terkena itu di atas 350.000 orang. Yang meninggal di atas 3.000 orang. Sehingga rumah sakit kewalahan. Sehingga banyak konglomerat India yang meninggalkan India. Masuk ke negara-negara lain yang punya duit melalui pesawat charter. Tidak lagi menggunakan penerbangan normal tapi menggunakan charter ya. Nah, diperbarui lagi tahun 85 oleh Bird and German ya, hampir mirip ya Bapak Ibu, nggak saya jelaskan lah ya. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Ini adalah teori yang menyatakan tentang penyebab suatu kecelakaan yang mendatangkan kerugian. Ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu nggak bingung. Kalau tadi kan pakai bahasa Inggris semua ya. Ini saya jelaskan. Intinya apa? Lemahnya kontrol ya. Program tidak sesuai. Tidak memenuhi standar. Tidak patuh pelaksanaan mengakibatkan apa? Sebab dasar faktor perorangan maupun faktor kerja. Menyebabkan kalau ada kejadian langsung, perbuatan yang tidak aman dan kondisi tidak aman, sehingga bisa menimbulkan insiden. Nah, insiden ini bisa menimbulkan accident.
Jadi nanti harus di sini Bapak Ibu ya, lab-nya harus dikontrol dengan baik ya. Maka dari itu lab harus punya tata tertib. Harus punya SOP. Kalau yang belum tata tertib nanti dibuat, SOP sudah disampaikan Pak Mutakin ya. Harus nanti dibuat ya SOP-nya. Apa SOP untuk praktek, sebelum praktek, selama praktek, setelah praktek, itu nanti ada SOP-nya. Peminjaman barangnya, ya, pengembalian barangnya, mencucinya, menyimpannya, merawatnya, pembelian dan lain sebagainya. Itu semua harus ada SOP-nya. Nah, pengendalian kerugian gimana Bapak Ibu, ya? Nah, ini sama ya Bapak Ibu, nanti ini harus ada ini ya. Ini adalah pengendalian untuk kerugiannya supaya tidak muncul kerugian. Nah, aktivitas pengendalian ya. Ini ada 5 aspek ya, aktivitas pengendalian yang disingkat sebagai ISMEC. Apa itu ISMEC? Identification, standard, measurement, evaluation, and commendation and correction. Nah, kemarin sudah bahas standar ya Bapak Ibu ya. Identifikasi nanti dilakukan, standar kemarin sudah saya sampaikan. Ya. Measurement pengukuran Bapak Ibu nanti melakukan ada tugas, Bapak Ibu ukur lab yang ada di tempat Bapak Ibu sudah sesuai dengan standarkah atau belum? Yang sudah sesuai yang mana, yang belum yang mana. Nah, setelah itu Bapak Ibu evaluasi. Setelah itu Bapak Ibu koreksi. Kapan lab yang belum memenuhi standar, bagian-bagian yang belum memenuhi standar agar memenuhi standar. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat program kerja. Ini semua tugasnya nanti nyambung. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Nah, ini contohnya hazard. Hazard itu seperti ini. Hazard itu potensi bahaya. Ibaratnya begini Bapak Ibu ya. Kita bermain di sini ya. Ini potensi pertama, potensi jatuh. Kalau sudah jatuh ada buaya yang siap menerkam. Ini hazard. Ya. Yang kedua adalah HAM ya. Apa itu HAM ya? HAM itu adalah kerusakan atau bentuk kerugian. Bisa kematian, bisa cedera, bisa sakit fisik, bisa mental, bisa kerusakan, bisa kerugian produksi, bisa kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian itu. Nah, hazardnya itu adalah berupa apa? Bahan kimia, bagian mesin, listrik, bentuk energi lain, ya, metode kerja, situasi lingkungan, dan lain sebagainya. Risiko ya, ya seperti ini Bapak Ibu, ya, ini resiko. Sebagai kepala lab ya, kalau kita tidak melakukan pengelolaan dengan baik, maka ada resiko. Resikonya nanti akan ya menimbulkan potensi bahaya tadi. Oke ya, Bapak Ibu, resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian ya. Nah, bahayanya apa aja nih bahaya? Bahaya di sini banyak ya. Bahaya animal ya, tikus ya, bahaya peralatan-peralatan yang tajam, runcing, ya, jarum suntik, pipet, pisau, gunting, ya, peralatan-peralatan tajam, bor, alat-alat yang berbahaya. Ada bahaya panas kalau kita menggunakan panas ya, heater, ya, api. Ada bahaya glassware, pecah kaca, ya. Ada kimia, ada electrical, ada ice and face hazard, ya. Percikan kena mata, kena muka, ada bahaya kebakaran, ada biohazard, tadi virus dan lain sebagainya, ada laser kalau komputer ya, ada apa namanya sinar ultraviolet ya, radiasi, ada bahaya radioaktif, ada bahaya ledakan dan lain sebagainya. Nah, lab harus didesain menjadi lab yang aman. Yaitu kondisi di mana munculnya sumber bahaya dapat dikendalikan pada tingkat yang memadai. Nah, maka dari itu perlu dilakukan job analisis, perlu dianalisis lab kita, ya, potensi bahayanya apa, bagaimana nanti ininya.
Apa yang perlu dianalisis? Ini potensi bahayanya di lab ya, Bapak Ibu dianalisis ya. Apakah lantainya licin? Apakah instalasi listriknya kurang baik? Apakah terdapat debu di sana yang bisa menyebabkan terjadinya bahaya ya? Polusi alam, bahaya kebakaran, kegagalan struktur, bangunannya sudah tua ya. Atap roboh misalkan ya. Atau dindingnya roboh ya. Ketinggian jatuh, misalkan lab di lantai 2, 3, ada yang labnya di lantai 2 dan 3? Ada, Pak. Nah, ini harus diperhatikan potensi bahaya. Tangganya Bapak Ibu harus yang baik ya. Jangan sampai tangganya licin, jangan sampai nanti pas waktu naik atau turun berdesakan ya. Pencahayaannya kurang, ventilasi udaranya kurang, kejatuhan alat bahan ya. Bahan kimia terjepit, tersayat, tergores, terbentur, suara bising, ya, bau menyengat, gas beracun, radioaktif, kesetrum, dan lain sebagainya. Silakan nanti sebagai tugas Bapak Ibu identifikasi potensi bahaya yang ada di lab Bapak Ibu sekalian. Bisa difahami ya sampai di sini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama membuat JSA. Ini formatnya sudah saya buatkan di sini Bapak Ibu ya. JSA. Ini Pak Sri sudah saya contohkan filenya, nanti dikirim Pak Sri. Ya. Nanti tinggal dicentang aja sini Bapak Ibu. Potensi bahayanya sudah ada di sini kan, tinggal pilih. Alat pelindung dirinya nanti sini udah ada apa ya? Pak Patih. Oke. Nah, yang berikutnya apa? Pahami potensi bahaya. Lakukan prinsip K3, eliminasi bahaya, substitusi, rekayasa, buat administrasi yang baik ya. Gunakan APD, lakukan PDCA, tadi sudah disampaikan Pak Mutakin juga ya. Plan, do, check, action. Berdoalah sebelum praktik, ini penting. Buatlah SOP kegiatan praktik yang baik dan benar. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf ya karena ini waktunya sudah jam berapa ini? 10.36 ya. Ya, kita nanti sampai jam 10 berapa ya? 50 aja ya karena saya perjalanan ke kampus nanti biar nggak telat ya. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat semuanya.